Alhamdulillah ini matihi tatimu solihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi hari ini di hari Senin, yang dimana kita di hari bebas ya, hari bebas makan dan minum ya. Sebelum besok kita melaksanakan ibadah saum sama-sama ya. Bagi yang saumnya hari Selasa ya, yang hari Senin ya, tentunya semoga Allah terima ya. Semoga Allah terima ibadah saumnya yang mulai dari hari ini ya, dari hari Senin tuh ya, yang ada di sebagian di Arab ya, terus juga di Muhammadiyah juga ya gitu. Dan yang mulai besok, maka persiapkan hari ini ya, tentunya untuk bagaimana ibadah saumnya di bulan Ramadan tahun ini optimal ya. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur hari ini kita bertemu tentunya di dalam majelis ilmu yang insya Allah akan berjalan nanti juga di Warasatul Anbiya ya, akan berjalan juga. Tinggal dicatat saja ya waktunya. Tentunya selain pelajaran tentang Ramadan, kita ada tadabbur ayat-ayat pilihan ya gitu, sebagai memperbanyak kita mengkaji Al-Quran ya di bulan Ramadan. Dan hari ini sambil kita mengkaji ya kisah, juga tadabbur di surah Hud ya. Silakan buka surah Hud ayat 28 ya. Sebelum kita masuk ke ayatnya, dikatakan bahwa oleh ya, sang penulis ya, dikatakan demikian telah berkecamuk pertarungan antara Nabi Nuh dan para bangsawan dari kaumnya. Orang-orang kafir itu menggunakan dalih persamaan dan mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Dengarkan wahai Nuh, jika engkau ingin kami beriman kepadamu, maka usirlah orang-orang yang beriman kepadamu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir. Sementara kami adalah orang-orang bangsawan, kaum bangsawan, dan orang-orang kaya di antara mereka. Dan mustahil engkau menggabungkan kami bersama orang-orang yang miskin, maksudnya ya, bersama mereka dalam satu majelis ya gitu." Nabi Nuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kaumnya. Ia mengetahui bahwa mereka menentang. Meskipun demikian, ia menjawabnya dengan baik ya. Ia memberitahukan kepada kaumnya bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang mukmin, karena mereka bukanlah tamu-tamunya, namun mereka adalah tamu-tamu Allah. Rahmat bukan terletak dalam rumahnya, di mana masuk di dalamnya orang-orang yang dikehendakinya, dan terusir darinya orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi rahmat terletak pada rumah Allah, di mana ia menerima siapa saja yang ia kehendaki di dalamnya. Itu ya. Yaitu ayatnya. Buka tuh
28 sampai 31 ya. Silakan buka surah Hud ya. Surah berapa? Ke-11 ya. Ke-11 ayat 28 sampai 31 ya. Allah Ta'ala firman, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min indihi fa umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladina tasdari ayunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadz zalimin. Itu ya. Lumayan panjang kayaknya. Panjang tara muka mah. Tapi kalau yang sering buka itu pendek Pak, cuman setengah halaman ya. Setengah halaman itu pendek Pak ya. Dibaca juga cuman 20 menitan ya gitu. Gitu. Jadi tergantung kitanya yang sering interaksi atau enggak dengan Quran tuh ya. Taramanya panjang gitu. Sering banyak pondok gening gitu. Ya. Apa artinya? Wahai Nuh. Atau di ayat 28 dulu ya. 28. Dari ayat 28. Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat di sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal tidak kamu menyukainya?" Ya 29. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Ayat 30. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat 31. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu dari segi maknanya ya. Nah, sekarang kita disimak lagi sambil dibaca tentunya. Diperhatikan. Jadi apa yang terkandung dalam ayat ini? Di tafsir Qurtubi ya. Demikianlah Nabi Nuh menunjukkan bahwa permintaan kaumnya agar ia mengusir orang-orang mukmin adalah tindakan bodoh. Jadi kalau diusir orang-orang mukmin ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang fakir lah gitulah gitu. Kan itu kaumnya Nabi Nuh ya gitu. Diusir gitu ya. Nah, itu tindakan yang bodoh kata Nabi Nuh ya gitu. Nabi Nuh menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya ya. Dan memberitahu mereka akan kerendahannya dan kepatuhannya kepada Allah ya. Karena apa? Tadi
Mereka itu orang yang taat ya, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah meskipun mereka miskin, fakir ya gitu. Nah itu orang-orang yang kurang lah gitu ya. Jadi ya kekayaan atau bangsawan, benghar itu bukan jaminan Pak. Jaminan mah ibadah Pak. Ya, ya. Ustadz kalau miskin tapi tara ibadah kumaha nya, justru dengan Allah memberikan salah satu ujiannya yaitu kekurangan diantaranya kemiskinan juga harusnya lebih beristighfar kepada Allah, lebih banyak berdoa gitu ya, lebih banyak beribadah gitu ya gitu. Ya ini juga tentunya pelajaran buat kita semua ya gitu. Gitu. Salah satu kaum yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah yang miskin tapi sombong gitu ya. Aya miskin tapi sombong. Ah ya weh gitu nya. Imam miskin daek ibadah acan tuh nya. Tadaik salat acan, tadaik zikir tuh nya gitu. Berkutat kepada dunia. Nah, itulah ya gitu. Nah, itu miskin tapi sombong tuh Pak. Nah, makanya ini memotivasi kita agar meningkatkan amal soleh ya. Karenanya kata Nabi Nuh juga, ia tidak dapat melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari kekuasaan Allah, yaitu pemberian nikmatnya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya ya. Dan buktinya kan tetap diberi nikmat ya gitu ya. Bedanya kalau kepada orang yang kaya tidak bersyukur, artinya orang-orang kaya yang di zaman Nabi Nuh ini ya. Tapi kepada orang yang miskinnya, walaupun nikmatnya sedikit, ya qanaah, dicukupi, ya disyukuri gitulah gitunya. Tah gitu Pak, itu sebaik-baik hamba tanya qanaah Pak. Bukan masalah jumlah, bukan masalah materi gitu ya gitu. Nah itu. Ia tidak mengetahui ilmu gaib karena ilmu gaib hanya dimiliki oleh Allah saja. Ia juga memberitahukan kepada mereka bahwa ia bukan seorang raja, yakni kedudukan dia bukan seperti kedudukan malaikat. Sebagian ulama berargumentasi bahwa ayat ini adalah diantaranya bagaimana kedudukan malaikat dan kedudukan para nabi. Nah itu. Tapi tentunya juga bagaimana diterangkan dalam hadis bahwa seorang manusia bisa lebih utama daripada malaikat jika dia beribadah, beramal soleh, rajin, ya, menuntut ilmu, ya gitu. Siapa sangka manusia bisa mengerti ilmu fisika, ilmu biologi, tapi ujung-ujungnya apa? Misalnya, ya ujung-ujungnya dia untuk beribadah. Ya maka kalau dia utamanya untuk ibadah, tujuannya ya itu luar biasa lebih daripada malaikat ya gitu. Tetapi ketika dia punya sifat yang buruk, sifat maksiat, ya, yang suka maksiat, nah itu ya gitu. Maka dia lebih jelek daripada malaikat ya gitu. Gitu. Malaikat hamba-hamba Allah yang mulia, mereka terus ibadah, terus taat ya, tidak pernah bermaksiat. Ya. Malaikat itu ya. Tuh. Malaikat tidak pernah bermaksiat, sedangkan manusia ya, itu di antara mereka ya. Di antara mereka ada yang kufur, ada yang tidak bersyukur, gitu ya. Gitu. Beres saeutik, teu ngarasa cukup, nah gitu ya gitu. Nah, ini tentunya ya di antara hikmah yang bisa kita ambil ya gitu. Dan tentang pahala, tentang dosa, hal-hal yang gaib ya, di antaranya juga ya. Nah, itu maka Nabi Nuh itu tidak sok tahu ya gitu. Terkadang orang mah ya kalau kita ya gitu sok tahu kieu lah gitunya. Gambaranna kieu gitunya, ke sedekah sakieu dibalas sakieu, ya, belum tentu juga gitu ya gitu. Bisa jadi lebih gitu ya gitu di hadapan Allah mah ya. Ya tergantung bagaimana tentunya penilaian Allah terhadap seorang hamba gitu ya gitu. Jangan sok tahu kita mah gitu. Sedekah sakieu ke
belasana sekieu nggak bisa gitu ya gitu. Nah gitu juga bagaimana penilaian Allah kepada seorang hamba adalah bagaimana bukti seorang hamba ketakwaannya, dan itulah bagaimana yang tergambarkan oleh Al-Quran, sifat kemuliaan Nabi ya, Nabi Nuh itu luar biasa ya, bagaimana ibadahnya, bagaimana dakwahnya gitu ya gitu. Demikian itu di surah Hud ya. Insyaallah nanti ada penjelasan yang lebih kita lanjutnya di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.